Baik, Mas izin dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mas Rijal. Kenapa kau tidak masuk? Oke, baik anak-anak. Agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, anak-anak tahu tidak tepuk semangat? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Anak-anak, sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran, Ibu ada link Google Form yang Ibu kirim di grup ya. Anak-anak kerjakan dulu ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, anak? Bentar Bu, masih loading. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sekarang Ibu tanya. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Tentang nun sukun dan tanwin? Yang ya. Ada berapa bacaan nun sukun dan tanwin? Ada. Apa? Oke, baik. Anak-anak pintar semua ternyata ya. Jika itu belajar tentang nun sukun dan atau tanwin, sekarang kita mempelajari kitab-kitab Allah untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Anak-anak sebelumnya tahu tidak kitab-kitab Allah itu apa? Al-Quran. Firman Allah. Ya. Firman Allah. Jumlahnya ada? Ada. Taurat, Injil, Al-Quran. Bukan anak-anak? Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis iman kepada kitab-kitab Allah yang benar sesuai dengan pemahaman ulama Al-Sunnah wal Jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Materi yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kitab-kitab Allah itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya untuk petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan sebuah kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, baik secara ijmali atau global maupun tafsiri atau terperinci. Yang kedua yaitu nama kitab-kitab Allah. Ada sejumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagian disebut dengan kitab, sebagian lainnya disebut dengan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul tapi masih berbentuk dalam lembaran-lembaran yang terpisah. Jumlah dan nama kitab-kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah kitab umat Islam yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu menjadi generasi pencinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan kita kepada Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Setiap mendapatkan ayat dari Nabi Muhammad serta banyak sahabat yang meluangkan waktu menghafal, memahami, merenungi, dan mengamalkan isi kandungannya. Membaca adalah tangga utama kita untuk mencintai Al-Quran. Agar apa? Agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tangga berikutnya adalah memahami Quran
kajian Quran. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri. Yang terakhir yaitu agar terdorong untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga tertinggi untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut seperti itu dikarenakan keyakinannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul terdahulu. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Baik, selanjutnya yaitu ibu punya video, anak-anak tonton dulu ya. Nanti ibu tunjuk yang membuat kesimpulannya. Ya, kerjakan dulu, ditonton dulu ya selama 5 menit. Siap ya Bu. Anak-anak ini videonya ya, ditonton dulu ya. Baik anak-anak, adakah yang sudah tahu kesimpulan dari video tersebut? Ibu tunjuk ya yang membuat kesimpulan ya. Baik, Pak Iva silakan menyimpulkan video tersebut. Jadi dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ada 3 amalan yang disebutkan dalam Al-Quran yang bisa merubah kondisi seorang bahkan lingkungan sekitarnya, yang bisa merubah dari umat yang jahiliyah atau umat bodoh menjadi khairu ummah, yaitu sebaik-baiknya umat. Amalan itu tiada lain yaitu seperti mencintai Al-Quran, contohnya yaitu rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mulai mengkaji isi-isi kandungan Al-Quran. Kemudian bisa selain mengkaji kita bisa sekaligus untuk mengamalkannya. Baik, terima kasih Mbak Iva. Tepuk tangan untuk Mbak Iva. Selanjutnya yaitu kerjakan link Kahoot ya. Ibu sudah kirim link Kahootnya di grup. Baik, silakan anak-anak mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, masuk terlebih dahulu ya. Baik Bu. Oke, baik. Sudah mengerjakan? Ayo, waktunya hampir habis ya. Baik, ternyata yang paling tinggi di sini nilainya yaitu Mas Zeus. Yang pertama, yang kedua Mbak Renata, yang ketiga Mbak Dina. Untuk Yang terakhir yang nomor 1, 2, 3 nanti Ibu kasih nilai tambahan. Karena apa? Di Kahoot itu ada soal ya, materi-materinya sudah Ibu sampaikan tadi. Berarti anak-anak yang memiliki nilai yang bagus yaitu anak-anak yang memahami materi yang Ibu sampaikan. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kali ini yaitu membentuk kelompok ya, berhitung sampai 4 ya, dari Mbak Wangi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, baik, yang 1 di sini, 2 di sini, seterusnya 3, 4 gitu ya. Anak. 1, 2, 3. Tiga di mana? 3 di sini. Oh, biar
Dibagikan ya kertasnya. Di kertas ini ada materi yang anak-anak harus diskusikan dan nanti disampaikan di depan ya di presentasinya. Baik, untuk kelompok pertama. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dan yang terakhir kelompok 4. Ya. Kalian diskusikan nanti ibu nilai siapa saja yang aktif dan tidak aktif dalam diskusi ini. Karena yang paling aktif nanti ibu kasih nilai tambahan lagi. Oke, mengerti ya anak? Ya. Kelompok 1 memahami materinya. Bekerja semuanya? Iya, Bu. Ya, nanti bilang ke ibu ya siapa yang tidak berpartisipasi dalam diskusi. Untuk kelompok 2 bagaimana? Aman Bu. Aktif semua ya? Aktif Bu. Baik. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesusahan? Itu maksudnya? Gimana Bu? Oh ya, nanti kan ibu kasih kalian tentang materi kitab Injil. Nanti itu kalian menjelaskan tentang kitab Injil dan sejarah-sejarahnya dan isi kandungan di dalam kitab Injil. Baik. Yang terakhir yaitu kelompok 4 bagaimana? Aktif semua ya? Oke. Anak karena waktu diskusinya sudah habis, sekarang waktunya anak mempresentasikan materi di setiap kelompoknya. Baik, kelompok 1, siapa yang mempresentasikan materinya? Oke. Maju. Berdiri aja. Jadi kelompok kami mendapatkan materi yaitu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel. Kitab Taurat ini inti dari isinya yaitu 10 peraturan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel. Dan dalam Islam 10 perintah dan larangan tersebut juga diajarkan apabila umat manusia menaati perintah Allah akan merasakan nikmat Allah yang disediakan di dunia. Ini berupa ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hidup dan kemakmuran negara. Sekian dari kelompok kami. Saya Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Angkori. Baik, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Penjelasan mengenai Nabi Daud yang mendapat kitab Zabur terdapat dalam Quran surat Al-Isra. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti yang berisi ajaran yang pertama zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilannya. Ya Bu. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mendapatkan materi kitab Injil. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Saat diberi wahyu, Nabi Isa berusia 30 tahun. Beliau diminta untuk membimbing umat Nasrani pada masanya. Kitab ini diturunkan pada awal abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Informasi tentang kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani yang berisi 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang
kedua, perintah menyucikan diri dari hawa nafsu duniawi yang berlebihan. Yang ketiga, perintah untuk saling menyayangi. Yang keempat, membenarkan ajaran kitab terdahulu. Yang kelima, menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu menggambarkan akan datangnya Nabi selanjutnya setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, Bu. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Yang terakhir yaitu kelompok 4. Ya, saya di sini perwakilan dari kelompok 4, teman-teman ya. Saya dari kelompok kami yaitu tentang kitab Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadi dan menjadi petunjuk agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Kitab ini diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi di kota Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat manusia. Kitab Al-Qur'an adalah penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Guru. Oke, baik. Paling semangat ya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nilai plus ya untuk Mas Fikila karena penyampaian materinya sangat mantap. Ya, oke, baik. Karena semua materi dan proses pembelajaran sudah terlaksana, yang terakhir yaitu kesimpulan. Ibu tunjuk yang membuat kesimpulan yaitu Bapak Putri, silakan. Ya, berdiri. Baik, dari kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah iman kepada kitab Allah itu adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada kitab-kitab tersebut. Nah, kitabnya itu ada 4, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Qur'an. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Putri.